Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai salah satu penyakit akibat kerja, yaitu asbestosis. Langsung saja kita simak baik-baik materi berikut ini. Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Asbestosis terdiri dari serat silikat mineral dengan komposisi kimiawi yang berbeda. Selanjutnya adalah penyebab penyakit asbestosis. Menghirup asbes juga dapat menyebabkan penebalan pleura atau selaput yang melapisi paru-paru. Menghirup serat asbes bisa menyebabkan terbentuknya jaringan parut atau fibrosis di dalam paru-paru. Jaringan paru-paru yang membentuk fibrosis tidak dapat mengembang dan mengempis sebagaimana mestinya. Beratnya penyakit asbestosis sangat tergantung kepada lamanya pemaparan dan jumlah serat yang terhirup oleh para pekerja. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh asbes, diantaranya yang pertama, plek pleura, merupakan penumpukan cairan di rongga pleura, yaitu rongga di antara lapisan pleura yang membungkus paru-paru dengan lapisan pleura yang menempel pada dinding dalam rongga dada. Kondisi ini umumnya merupakan komplikasi dari penyakit lain. Pada kondisi normal, terdapat sekitar 10 mili cairan di rongga pleura yang berfungsi sebagai pelumas untuk membantu melancarkan pergerakan paru-paru ketika bernapas. Namun, pada efusi pleura, jumlah cairan tersebut berlebihan dan menumpuk. Hal ini tentunya akan mengakibatkan gangguan pernapasan. Yang kedua adalah mesotelioma maligna, merupakan sebuah jenis kanker yang berkembang biak pada lapisan tipis jaringan tubuh yang menutupi banyak organ dalam dan dikenal sebagai mesotelium. Bagian tubuh yang paling sering terjangkit adalah pada selaput paru-paru dan dinding dada atau pleura. Tanda-tanda dan gejala jika terjangkit kanker mesotelioma biasanya ditandai adanya sesak napas karena cairan di sekitar paru-paru, kemudian perut membengkak, terasa nyeri di dinding dada, batuk, rasa lelah, dan terjadinya penurunan berat badan. Biasanya gejala ini akan muncul secara perlahan. Yang ketiga adalah efusi pleura, merupakan suatu kondisi ketika terdapat cairan abnormal dalam rongga dada atau pleura yang mengakibatkan menumpuk sehingga terjadinya gangguan pernapasan. Terkena paparan debu asbes merupakan faktor risiko yang meningkatkan seseorang mengidap efusi pleura. Tanda dan gejala penyakit asbestosis. Gejala asbestosis muncul secara bertahap dan baru muncul hanya setelah terbentuknya jaringan parut dalam jumlah banyak. Gejala pertama yaitu sesak napas ringan dan berkurangnya kemampuan untuk melakukan gerak badan. Sekitar 15% penderita akan mengalami sesak napas yang berat dan mengalami kegagalan pernapasan. Yang kedua, pada perokok berat dengan bronkitis kronis dan asbestosis akan menderita batuk-batuk dan bengek. Menghirup serat asbes kadang-kadang dapat menyebabkan terkumpulnya cairan pada ruangan antara kedua selaput yang melapisi paru-paru. Dan yang terakhir, meskipun jarang, asbes juga bisa menyebabkan tumor pada pleura yang disebut dengan mesotelioma atau pada selaput perut yang disebut dengan mesotelioma peritoneal. Mesotelioma umumnya muncul setelah terpapar krokidoli. Gejala lainnya yang mungkin ditemukan yaitu pertama, batuk, kedua, rasa sesak di dada, ketiga, nyeri pada dada, dan keempat, kelainan kuku atau clubbing of fingers, yaitu bentuk jari-jari tangan yang menyerupai tebu genderang. Diagnosis penyakit asbestosis. Diagnosis asbestosis ditentukan atas dasar wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan saat didapati riwayat paparan asbestos sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Penegakan diagnosis asbestosis dibuat berdasarkan riwayat bekerja atau hidup dalam paparan asbes jangka panjang, serta pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda yang mengarah pada asbestosis. Selanjutnya,
dokter akan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti yang pertama yaitu ronsen dada. Pada pemeriksaan ini bisa didapatkan penebalan pleura dan klasifikasi jaringan paru. Yang kedua, CT scan. Pemeriksaan dengan alat CT scan dapat membedakan kelainan pleura dan yang terkait pleura dan gejala terkait bronkus. CT scan dengan resolusi tinggi dapat mendeteksi diagnosis pada asbestosis stadium awal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fungsi paru. Tes ini berfungsi untuk mengetahui volume dan kapasitas paru yang akan berkurang pada pengidap paru. Yang keempat yaitu oksimetri. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi oksigenasi jaringan. Yang kelima yaitu pemeriksaan histologi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat fibrosis dan badan asbes di bawah mikroskop. Badan asbes adalah serat asbes yang dilapisi protein ferritin dan berbentuk seperti manik-manik panjang. Pemeriksaan histologi bermanfaat untuk menetapkan tingkat keparahan penyakit. Faktor resiko penyakit asbestosis. Yang pertama, produk dengan kandungan material semen asbes, yakni pipa dan papan lembaran. Yang kedua, lantai vinil asbes. Yang ketiga, kertas asbes untuk menyaring dan insulasi produk. Yang keempat, bahan lapisan rem dan permukaan kopling. Yang kelima, produk tekstil seperti benang, kain pita, dan tali. Keenam, produk semprotan untuk tujuan akustik, pemanasan, dan agar tahan api. Yang ketujuh, sistem insulasi untuk atap, dinding, dan kompor. Kedelapan, pembungkusan pipa air panas. Yang terakhir, kain tahan panas. Upaya pencegahan penyakit asbestosis. Asbestosis dapat dicegah dengan mengurangi kadar serat dan debu asbes di lingkungan kerja. Karena industri yang menggunakan asbes sudah melakukan kontrol debu, sekarang ini lebih sedikit yang menderita asbestosis, tetapi mesotelioma masih terjadi pada orang yang pernah terpapar 40 tahun yang lalu. Upaya pencegahan penyakit asbestosis. Yang pertama, berhenti merokok. Menghentikan kebiasaan merokok dan jauhi asap rokok untuk mencegah kerusakan saluran pernapasan dan paru-paru. Sementara itu, guna menghindari sumber penyakit yang akan tersebar pada pihak keluarga. 2. Setiap pekerja untuk mencuci pakaian kerjanya di pabrik. 3. Mengganti dengan pakaian bersih untuk ke rumah. 4. Membersihkan diri atau mandi sebelum kembali ke rumah masing-masing. Upaya penanganan dan pengobatan penyakit asbestosis. Paru pada penderita asbestos sudah menurun fungsinya dan mudah mengalami infeksi. Pengobatan suportif untuk mengatasi gejala yang timbul adalah membuang lendir atau dahak dari paru-paru melalui prosedur postural drainase, perkusi dada, dan vibrasi. Diberikan obat semprot untuk mengencerkan lendir. Mungkin perlu diberikan oksigen baik melalui sungkup muka, masker, maupun melalui selang plastik yang dipasang di lubang hidung. Kadang dilakukan pencangkokan paru-paru. Asbestosis tidak dapat disembuhkan sepenuhnya karena jaringan paru yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki kembali. Terapi yang disarankan pada pengidap asbestosis antara lain 1. Berhenti merokok, 2. Melakukan vaksinasi flu dan pneumokokus, 3. Mengikuti senam rehabilitasi paru, 4. Pemberian terapi oksigen, 5. Pada kondisi yang berat sekali, maka dapat dianjurkan untuk melakukan transplantasi paru-paru. Upaya penanganan dan pengobatan penyakit asbestosis. Pengobatan asbestosis bertujuan untuk meredakan gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan mencegah komplikasi. Beberapa metode pengobatannya yaitu: yang pertama, pemberian oksigen bertujuan untuk mengatasi kekurangan oksigen akibat gangguan pernapasan. Yang kedua, terapi rehabilitasi paru-paru bertujuan untuk membantu paru-paru agar bisa bekerja dengan lebih efektif, salah satunya dengan mengajarkan pasien teknik pernapasan. Yang ketiga, transplantasi atau cangkok paru-paru bertujuan untuk mengatasi penurunan fungsi paru yang sudah parah. Transplantasi paru dilakukan dengan mengganti paru-paru yang rusak dengan paru-paru yang sehat dari pendonor. Selama masa pengobatan, pasien diminta melakukan pemeriksaan ke dokter secara rutin. Dokter akan melakukan pemindaian dan tes fungsi paru berkala untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien. Selang waktu antara pemeriksaan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan asbestosis. Untuk membantu proses pengobatan, pasien akan disarankan untuk melakukan sejumlah hal berikut.
Yang pertama, menjauhi paparan debu asbes agar asbestosis tidak semakin memburuk. Yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok dan jauhi asap rokok untuk mencegah kerusakan saluran pernapasan dan paru-paru. Yang ketiga, melakukan vaksinasi flu dan pneumonia untuk mengurangi risiko mengalami infeksi paru-paru. Selanjutnya, materi tentang keterkaitan penyakit asbestosis dengan penyakit akibat kerja. Asbestosis terjadi ketika seseorang terus-menerus menghirup udara yang terpapar dengan serat asbes. Serat asbes yang terhirup dapat terperangkap dalam alveoli dan membentuk jaringan parut. Kondisi ini menyebabkan paru-paru kehilangan fleksibilitasnya. Kondisi paru-paru menjadi kaku, tidak mampu mengembang dan mengempis dengan sempurna saat seseorang bernapas. Hal ini membuat pengidap asbestosis mengalami kesulitan untuk bernapas. Biasanya, kesulitan bernapas diperparah jika sebelumnya pengidap asbestosis memiliki kebiasaan merokok. Ada beberapa faktor pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami asbestosis. Salah satunya adalah jenis pekerjaan tertentu. Melansir dari Mayo Clinic, kondisi ini dialami oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti 1. Penambang asbes, yang kedua pekerja konstruksi bangunan, yang ketiga pekerja galangan kapal, yang keempat pekerja di jalan kereta api, yang kelima buruh pabrik asbes, yang keenam tukang bangunan, yang ketujuh teknik listrik, yang kedelapan mekanik pesawat dan mobil. Risiko asbestosis umumnya disesuaikan dengan jumlah paparan dan lama waktu seseorang mengalami paparan serat asbes. Semakin lama paparan serat asbes, tentunya risiko kerusakan paru-paru akan semakin besar. Para pekerja yang rentan terhadap paparan serat asbes sebaiknya tetap menjaga kebersihan pakaian dan tubuh setelah bekerja. Serat asbes dapat menempel pada pakaian yang beresiko menyebabkan orang-orang menghirup serat asbes yang menempel pada tubuh atau pakaian. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.